bersama saya, Dada Juliantika Putri, dengan NIM 2101072068. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang clearing. Nah, sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan membahas itu tentang clearing, RTGS, BI Fast, dan transfer lainnya. Nah, adapun yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian clearing, yang kedua ada jenis-jenis clearing, yang ketiga mekanisme clearing, yang keempat pengertian dan mekanisme RTGS, yang kelima pengertian dan mekanisme BI Fast, yang keenam pengertian dan mekanisme transfer lainnya. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian clearing. Nah, apa sih clearing itu? Nah, menurut peraturan Bank Indonesia nomor 7 garis miring 18 garing PBI garing 2005 tanggal 22 Juli 2005, clearing itu adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Nah, yang kedua yaitu kita masuk kepada jenis-jenis clearing. Nah, di sini clearing itu memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu clearing umum. Nah, clearing umum ini adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya itu diatur oleh Bank Indonesia. Nah, yang kedua yaitu ada clearing lokal. Nah, clearing lokal ini alat perhitungan warkatnya yang dilakukan antar bank, tetapi ketentuannya itu diatur oleh daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, clearing antar cabang. Itu sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank. Nah, apa sih warkat clearing itu? Nah, warkat clearing itu adalah permintaan nasabah bank untuk penagihan piutangnya berupa uang giral atau pembayaran kewajibannya melalui lalu lintas pembayaran atau LPP modern dalam suatu lembaga clearing. Nah, di sini warkat clearing juga memiliki 6 jenis. Yang pertama itu ada cek, yang kedua ada bilet giro, yang ketiga ada wesel bank untuk transfer, yang keempat ada surat bukti penerimaan transfer, yang kelima ada nota debit, dan yang keenam itu ada nota kredit. Nah, selanjutnya kita masuk kepada mekanisme clearing. Nah, di dalam mekanisme clearing ini terdapat 2 mekanisme. Yang pertama yaitu ada clearing penyerahan dan yang kedua itu ada clearing pengembalian. Nah, clearing penyerahan itu atau perpindahan dana. Nah, di sini adapun tata caranya. Yang pertama itu menyediakan refund, yang kedua menerima warkat, yang ketiga memeriksa dan verifikasi warkat, yang keempat membuat laporan keuangan, yang kelima, membuat kartu badge, enkode, dan DKE. Yang keenam, memberikan stempel clearing dan membubuhkan tanda tangan. Yang ketujuh, mengirim DKE dan warkat clearing ke penyelenggara clearing lokal. Nah, clearing penyerahan ini adalah bagian dari suatu siklus clearing guna memperhitungkan warkat dan atau DKE yang disampaikan oleh peserta. Nah, sebelum kita melakukan clearing penyerahan ini, kita harus melakukan beberapa tahap terlebih dahulu. Yang pertama yaitu warkat itu harus tercap yang memuat sebutan clearing dan tercantum nomor kode kelompok peserta. Yang kedua itu persetujuan penyelenggara dan peserta lain. Yang kedua yaitu ada clearing pengembalian. Nah, clearing pengembalian ini adalah bagian dari suatu siklus clearing guna memperhitungkan warkat dan ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya. Clearing pengembalian ini sama dengan kayak return gitu. Nah,
Adapun cara-caranya, yang pertama yaitu menyediakan pre-fund, yang kedua menerima wildcard, yang ketiga memeriksa dan verifikasi wildcard, yang keempat membuat surat keterangan penolakan atau SKP, surat peringatan atau pemberitahuan, yang kelima memasukkan data ke terminal peserta clearing atau TPK. Yang keenam, membuat kartu badge dan enkode. Yang ketujuh, membuat DKE. Yang kedelapan, memberikan stempel clearing dan membubuhkan tanda tangan. Yang kesembilan, mengirim wildcard dan DKE. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian dan mekanisme RTGS. Nah, apa sih RTGS itu? Nah, RTGS itu atau singkatannya itu Real Time Gross Settlement atau RTGS. Itu adalah salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Nah, RTGS ini biasanya menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal di atas 100 juta. Nah, adapun mekanisme RTGS pada Bank BRI, yang pertama syaratnya itu nasabah mengisi slip transfer yang ada di BRI kemudian diserahkan kepada teller. Yang kedua, untuk melanjutkan transaksi pihak bank atau teller, transaksi pihak bank, teller mencocokkan kebenaran KTP dan buku tabungan milik nasabah. Selanjutnya, teller melengkapi slip transaksi nasabah dan meminta persetujuan pimpinan yang terkait. Selanjutnya, setelah itu, teller memproses transaksi nasabah pada komputer RTGS yang kemudian ditransmisikan kepada RCC atau RTGS Sentral Komputer untuk dimintai persetujuan oleh Bank Indonesia. Yang terakhir, apabila pihak RCC di Bank Indonesia sudah menyetujui proses transaksi tersebut, kemudian pihak Bank BRI mengirim dananya kepada pihak bank penerima yang nantinya bank penerima mentransmisikan dananya kepada nasabah penerima dana tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu pengertian dan mekanisme BI Fast. Nah, apa sih BI Fast? BI Fast itu adalah Bank Indonesia Fast. Nah, adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat atau 24 jam non-stop. Nah, adapun mekanisme BI Fast pada Bank BRI, cara-caranya yaitu yang pertama, buka aplikasi BNI Mobile Banking. Yang kedua, masukkan menggunakan akun yang dimiliki. Yang ketiga, pilih menu transfer dan pilih BI Fast. Setelah itu, masukkan tujuan transfer. Yang kelima, masukkan nomor rekening tujuan dan nominal transfer. Yang keenam, klik selanjutnya dan masukkan password. Yang ketujuh, tunggu sampai proses transfer berhasil dan simpan bukti transfer tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pengertian dan mekanisme transfer lainnya. Nah, transfer tidak asing lagi kita dengarkan, semua masyarakat selalu sering menggunakan transfer jenis ini. Nah, misalnya kita transfer dari BNI ke BRI atau BNI ke BNI. Dan transfer online ini biasanya itu dikenakan biaya administrasi sebesar 6.500 sampai 7.500. Nah, kelebihan transfer ini itu dananya bisa langsung sampai ke rekening penerima karena perusahaan switching memfasilitasi transaksi itu selama 24 jam. Nah, di sini mekanismenya itu kita contohkan transfer antar bank. Nah, di sini kita contohkan lagi pada Bank BNI. Nah, caranya itu kita login ke BNI Mobile dengan memasukkan user ID dan MPIN yang kita miliki. Yang kedua itu pada menu utama pilih transfer. Yang ketiga kemudian pilih menu antar bank. Selanjutnya pilihlah input baru.
Lalu masukkan nomor rekening bank tujuan dan masukkan juga jumlah uang yang ingin dikirimkan. Nah, selanjutnya pada halaman konfirmasi, cek kembali nomor rekening tujuan, nama pemilik rekening, serta nominalnya agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan. Selanjutnya itu apabila sudah sesuai, klik lanjutkan dan setelah itu akan muncul bukti pengiriman dana. Nah, kita bisa men-screenshot atau mengunduh bukti transfer tersebut. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di next materi. Dadah!